kita sore ini kedatangan pejuang dari Lampung, dari Kota Bumi, Bunda Mary, yang sudah tidak asing lagi. Beliau didampingi pengacaranya Pak Gunawan Parikesit SH. Kasusnya sekarang luar biasa ya. Beliau melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan anak, tapi nanti bisa dijelaskan. Cuma saya kepengen menyinggung ulang tentang beliau yang barusan dibebaskan dari pengadilan, yaitu kasusnya adalah beliau ini menjadi korlap untuk demo tentang saat Menteri Agama menyamakan gonggongan anjing dengan azan. Kita semua seluruh Indonesia protes, tetapi yang lebih konkret protes melalui demo itu adalah beliau. Dan beliau dijerat dengan, karena sebagai korlap dijerat dengan karena ada anak-anak yang ikut serta dalam demo itu. Kita tidak tahu apakah persoalannya karena memang ada anak-anak atau karena memprotes Menteri Agama. Ya, sama halnya dengan Edi Mulyadi. Ya, kita tahu pada saat konferensi pers tentang IKN terselip kata-kata dari Bung Edi Mulyadi itu, begitu jauhnya Kalimantan seperti tempat jin membuang anak, dan dia dijerat. Apakah karena kata-kata jin membuang anak atau karena protes IKN? Negeri ini memang aneh gitu. Tetapi nampaknya hakim-hakim itu mempunyai keberanian membebaskan Edi Mulyadi, membebaskan Bu Mary, membebaskan Habib Bahar dan sebagainya, karena mereka tidak mau juga diatur-atur seperti kerbau yang dicucuk hidungnya ya, melakukan perlawanan. Ini nampaknya awal kebangkitan, ya, awal perubahan pemberontakan rakyat terhadap semena-mena dari penguasa ini. Nah, mungkin kita kepengen langsung dengar dari Bu Mary, nanti dibantu oleh penasihat hukumnya. Iya. Berapa lama dijerat dan apa sih sebenarnya dakwaannya, Bu Mary? Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini. Ya, alhamdulillah terkait dengan pernyataan Bapak Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing, kami sebenarnya tidak hanya demo yang kami lakukan. Saya waktu itu bersama dengan PH juga membuat aduan ke Mabes Polri terkait dengan pernyataan Bapak Menteri Agama itu, dan alhamdulillah aduan kami diterima di Mabes Polri waktu itu dengan membawa fatwa MUI. Gitu. Nah, berselang waktu aduan kami itu kami tunggu-tunggu tidak ada tindak lanjutnya. Lalu ya itu kami mengadakan aksi seperti yang dilakukan oleh teman-teman lain. Jadi prosesnya sudah melakukan seperti itu ya, dengan format tidak langsung ujuk-ujuk demo gitu ya? Iya. Gitu. Jadi ketika aksi damai itu saya sebagai korlap. Di mana tugas dan fungsi saya sebagai korlap waktu itu ya saya sudah penuhi semua, yaitu membuat surat pemberitahuan di Polres Lampung Utara, membuat surat pemberitahuan di gugus COVID, kemudian itu kami juga sowan ke Kementerian Agama bahwa kami akan menyampaikan aspirasi, gitu. Dan aksi damai itu sangat sebentar, sangat kondusif, tidak terjadi anarkis dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Kemudian memang ternyata di aksi damai itu ada pondok pesantren yang bawa anak 6 orang, bawa anak di bawah umur. Tapi yang di bawah umur itu kalau nggak salah ada 4 orang ya Ustadz ya. Karena ada yang umur 18 tahun, 17 tahun, kemudian ada yang umur lebih kurang 15 tahun. Jadi pondok pesantren itu sebenarnya bukan pondok pesantren yang ada kurikulumnya kenaikan kelas, dia pondok pesantren tahfiz Quran. Bukan kayak yang pondok pesantren Aliyah, Sanawiyah yang ada batasan umur. Iya. Ya kalau saya kira mungkin tidak perlu diperjelas karena intinya sebenarnya melawan omongan dari Menteri Agama itu. Iya, sebenarnya begitu. Jadi saya dikenakan pasal itu 776H yang isinya itu
merekrut dan memperalat anak untuk dikatakan kepentingan militer. merekrut ya undang itu. Isinya. Padahal isi tidak merekrut ya. Isi pasal itu Ya, merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer. Dan atau lainnya. Oh, jadi pakai pasal itu ya? Iya. Dan tidak memberikan perlindungan jiwa terhadap anak. Oh. Nah, ini jadi pasal itu. Jadi inilah menjadi kontroversi, termasuk juga saya selaku kemarin yang menjadi tersangka. Pasal ini kan apakah ia bisa dipakai untuk kasus penyampaian aspirasi? Karena kan ini kegiatan saya adalah kegiatan konstitusional, gitu. Karena kalimat di depannya merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer. Dan yang menjadi permasalahan itu adalah makanya kami hari ini ke MK untuk JR karena ada kalimat dan atau lainnya. Dan atau lainnya inilah yang dipakai untuk menjerat saya. Sementara nanti mungkin PA saya bisa lebih sebelum ke MK ini Pak Gunawan, apakah proses pembahasan sidang itu memang membahas masalah pasal tadi itu, pasal yang tentang merekrut anak padahal untuk militer, kemudian analogkan atau disamakan dengan kesalahan Bu Mary? Ya, memang pasalnya itu yang menjerat. Dari sejak pengkriminalisasian di pihak kepolisian, jeratannya adalah pasal 76H itu. Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kata Bunda Mary tadi itu isinya adalah setiap orang gitu, yang merekrut dan melantarkan anak-anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya. Nah, poinnya itu isinya yang tadi Pak Kapolres sebut. Artinya ketika ada dan lainnya, frasa dan lainnya ini kan tidak jelas dan tidak tegas. Sama-sama kita pahami bahwa apabila setiap orang dikenakan pasal pidana itu harus tegas dan jelas. Ini dan lainnya ini tidak jelas. Perkaranya apa? Hubungan dengan militer, tidak ada hubungan dengan militer. Kemudian dimasukkan kepada pokok persoalan bahwa dan lainnya ini masuk ke unsur politik. Politik yang non konvensional ini sangat tidak jelas. Iya. Itu kan sangat tidak, makanya kami jadi dan lainnya itu disangkut-sangkutkan apa yang terjadi terjadi. Dan kenapa tadi saya sampaikan ini ada kriminalisasi, bahwa polisi sudah kami ingatkan, penyidik sudah kami ingatkan dari tingkat kepolisian bahwa jangan kenakan pasal ini, bahwa kami akan melawan. Nah, ketika ini menjadi dakwaan, kami tidak eksepsi, tapi kami langsung pembuktian. Fakta-fakta persidangan bahwa Bunda Mary tidak terbukti merekrut anak-anak. Dalam fakta-fakta persidangan nanti kalau memang ada waktu kita jelaskan apa fakta-fakta persidangannya. Hanya saja, apakah kami terima terhadap putusan tersebut? Putusan bebas murni. Kami jadi terima. Tidak sempat ada tuntutan hukum tentang berapa lamanya, itu belum sempat ada. Tuntutan sudah jelas, kalau sudah di pengadilan itu pasti sudah ada dakwaan dengan tuntutan, karena ada Pak Juntonya juga. Junto pasal 87 itu ancaman hukumannya 5 tahun. Sehingga dengan ancaman 5 tahun itu pihak kepolisian menyatakan menangkap, menahan. Dan sudah ada 5 hari dari 18 sampai 23 Mei itu ditahan di pihak kepolisian. Kapan ditanya? Mulai kapan? 18 Mei sampai tanggal 23 Mei. Sampai 23 Mei. Kemudian kami diberikan penangguhan penahanan ini oleh Polres Lampung Utara. Kemudian diberikan penangguhan penahanan. Ini ada wacana, ada nuansa kita akan meminta RJ, restorasi justice. Nggak bisa. Karena restorasi justice itu bukan dulu siapa yang salah mengaku salah dan meminta maaf. Yang melapor polisi tipe A laporan itu. Kami bersalah tidak, maka kita manfaatkan RJ itu. Akhirnya dari 23 Mei sampai 9 Agustus 2022 persis di hari ulang tahun Bunda Mary, pihak JPU menyatakan P21. Itu ada range waktu 2,5 bulan. Mulai dari 23 Mei sampai 9 Agustus. Itu seperti terombang-ambing saja kita persoalannya. Ditangkap lagi oleh jaksa penuntut umum. 9
Agustus sampai tanggal 1 September. Ya. Sebelum akhirnya Majelis Hakim memberikan penangguhan penahanan terhadap Bunda Mary. Kemudian alhamdulillah Majelis Hakim yang masih ada Majelis Hakim yang jujur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara, kami memberikan apresiasi terhadap putusan bebas sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Hanya saja di petitumnya ada tentang tidak terbukti terhadap dakwaan tuntutan penuntut umum, jaksa penuntut umum terhadap pasal 76 hanya tadi. Yang seharusnya, bukan seharusnya, artinya keinginan kami adalah pasal 76 ini tidak pantas untuk diterapkan bagi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu sebuah kemerdekaan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini tidak dilanggar lagi terhadap pasal tersebut. Tapi yang itu kan dibebaskan ya, pasalnya tadi, yang penontonan di depan umum tadi. Dibebaskannya karena tidak terbukti fakta-fakta merekrutnya. Merekrutnya kan? Ya. Jadi fakta-fakta di persidangan yang kita buktikan fakta-fakta persidangan. Tapi pasal ini tetap akan dikenakan nanti kepada siapapun yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Berbahaya ini. Berbahayanya ketika nanti ada aksi, kemudian tidak ada anak-anak. Ada yang membayar anak-anak nanti ke lokasi, dipoto, divideokan, kemudian ini akan dijadikan bahan untuk menjerat. Nah, ini kan yang berbahaya. Jadi akhirnya dibebaskan. Kemudian masa penahanan itu dihitung apa? Kan sempat ada masa penahanan. Ya, dalam amar putusannya, dalam petikan putusan itu ada rehab. Rehab, tentang buat martabat nanti. Karena seperti itu wajib ada banding. Mohon maaf, kasasi. Baik, saya beralih ke Bunda Mary. Atas putusan kebebasan ini, apakah ada rasa kemudian jera atau bagaimana sikap keluarga? Udahlah, mama kan nggak usah ikut-ikutan itu lagi, atau gimana Bu? Ya, atas keputusan ini tentunya bersyukur kepada Allah. Karena memang sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa saksi fakta atau saksi kunci itu mencabut BAP-nya. Bahkan saksi ahli dari JPU juga mencabut BAP-nya. Artinya di sini dua tanda bukti itu menguatkan bahwa itu dari mana? Dari polisi tadi yang dua-duanya itu. Saksi tadi. Iya, yang disiapkan tentunya oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan ya. Gitu. Karena dua alat bukti ini, saksi fakta maupun saksi ahli mencabut BAP-nya, artinya untuk saya dikenakan pidana itu kan alat-alat buktinya dua ini sudah gugur ya. Kalau ditanya bagaimana keluarga, alhamdulillah gitu. Suami sendiri kemarin pas pulang dari pembebasan itu yang menyampaikan sambil bercanda gitu. Sambil bercanda bilang begini, izin masih ada, lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar. Artinya beliau itu menikmatin juga, ini ada pahala besar ya. Dikunjungi para pejuang dari Jakarta, ada Pak Abdullah Mahua, Refli Harun, teman-teman pada kesana semua mendukung perjuangan, ada Pak Edi Mulyadi. Mungkin itu yang ada Niko Silalahi. Niko Silalahi. Oh iya, juga ke sana. Jadi itu semua adalah bahwa kita Muslim ini disatukan Allah, hati dan jiwanya ini. Jadi memang insya Allah kalau bagi saya adalah dua sandaran. Yang pertama, tidak keluar dari syariat Allah. Kemudian yang kedua, memang kita tidak melanggar aturan hukum di negara kita. Jadi kan ya itu aja, kita kemudian mendapatkan restu dari suami, keluarga, ya bismillahirrahmanirrahim. Ibu melihat hakim itu memang melihat bahwa alat bukti kurang sehingga memang harus dibebaskan, atau melihat ada keberanian juga hakim? Kan orang mengira bahwa setiap jeratan-jeratan hukum yang sekarang ini ada itu kan hanya pesanan gitu ya. Nah, apa Ibu melihat ada hakim memang merasa tidak mau diperlakukan seperti apa, kerbau ditutup hidung, pokoknya disuruh ini hukum segini ya? Ada melihat itu enggak? Alhamdulillah,
Kalau untuk kasus saya ini, saya pribadi melihatnya sangat objektif, ya, sangat objektif karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut hakim itu tidak memenuhi unsur saya untuk dikenakan pidana ini. Tetapi kan para ahli-ahli hukum termasuk PH saya melihatnya ada kepentingan yang lebih besar bahwa pasal ini sesungguhnya tidak bisa dikenakan untuk agenda penyampaian aspirasi di depan umum. Maka kemarin PH saya kemudian konsultasi dengan beberapa pakar-pakar hukum termasuk Bang Raffi Harun, kita ke JR aja ke MK. Iya. Jadi saya yakin sebenarnya Bu Mary ini berjuang juga bukan masalah perjuangan hukum, tetapi tentu ingin ada perbaikan keadaan negeri kita ini, tadi sudah disampaikan Pak Gunawan. Nah, sekarang ini kan sedang gonjang-ganjing semua untuk perbaikan perbaikan atau pergantian ya Bu Mary? Mengapa perbaikan atau pergantian? Karena orang sudah ribut ini. Ada besok kita menyambut 212 ya, karena begitu perubahan susah sekali terhadap kebijakan dan kejahatan lah katakanlah yang terjadi kepada rakyat itu. Mereka ingin minta presiden turun lah gitu ya. Kemudian ada satu lagi, banyak kelompok masyarakat ingin terjadi perubahan, mengharapkan di Pilpres itu kan terjadi perubahan kepemimpinan nih. Mana yang Ibu Mary harapkan perubahan negeri ini? Kalau Pak Gunawan saya nggak tanya, tanya Bu Mary. Salah. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, tentunya kalau kita ya, emak-emak nih khususnya ya. Yang kemarin kan, apalagi kami berangkat dari Majelis Taklim, kerjanya mau pengajian gitu kan ini gitu. Jadi hari ini tergugah untuk turun, itu lantaran karena mengganggu yang namanya rasa. Rasa apa? Rasa kemanusiaan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kan ya, termasuk peristiwa KM 50, gitu ya. Nah, kemudian rasa keadilan, keadilan di mana ya banyak tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang dimasukkan penjara dengan kasus yang sama, sementara ada yang di peristiwa yang sama tidak dikasuskan, gitu kan? Yang mungkin dianggap banyak mengkritik mungkin itu seperti Habibana kita kan, kalau masalah kerumunan kan banyak yang berkerumunan. Gitu. Jadi rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang dihamparkan ini yang akhirnya membuat kami emak-emak yang tadinya tidak peduli, tidak mau tahu ini keluar dari dapur-dapur kami, gitu. Nah ini berpikirlah gitu kan, pemimpin negeri ini kalau emak-emak sudah bawa centong kuali itu ya, kami sudah keluar dari dapur-dapur kami untuk menyampaikan ini, menjadikan ini, artinya seperti yang disampaikan bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja, begitu. Karena ketika kita sebagai muslim ya, itu kan ada sabda Rasul, ketika kalian melihat kezaliman, maka berbuatlah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Bukan karena benci, bukan karena apa, tidak. Ini adalah memang kewajiban kita untuk saling mengingatkan untuk kebaikan negeri ini. Seperti itu. Kalau kemarin kasus saya itu hanya untuk supaya saya terlepas dari jeratan hukum, saya kan sudah diborgol, sudah mencicipi jeruji besi, sudah bebas, seharusnya udah selesai. Tetapi ini ada kepentingan yang lebih besar terkait dengan pasal ini, jangan sampai ini mengenai yang lain-lain. Bukan hanya misalnya kita aja, kelompok kita yang dianggap kemarin suka mengkritik, bukan, untuk semuanya. Begitu. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah membicarakan sama Bang Aziz juga masalah KM 50 itu. Jadi sebenarnya kita ini kan tidak berdiri sendiri ya, apalagi seorang Habib Rizik Muhammad Ibu Syihab itu kan rasa
perjuangannya itu bukan ansih kepada persoalan-persoalan Islam saja, tapi persoalan-persoalan yang lain. Beliau peduli juga terhadap pembunuhan di Kanjuruhan, pembunuhan waktu Bawaslu dulu, dan beliau dipenjarakan itu juga karena sebenarnya ada ketakutan untuk Habibuna memimpin perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Dan saya yakin itu menginspirasi para ibu-ibu ya, bagaimana berjuang itu kemudian untuk menjadikan tegak keadilan atau perubahan di sini, itu ya Bu ya. Iya betul. Iya. Karena begini, kalau misalnya terkait dengan proyek IKM 50, kalau secara emosional kami tidak kenal secara individu. Ya. Kenapa ikut bersuara? Karena merasakan, oh ini masalah kemanusiaan. Ada anak bangsa yang sampai terbunuh, sampai meninggal. Ini kan menyentuh, apalagi kami sebagai seorang ibu-ibu yang ini masalah perasaan, menyangkut kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab di Pancasila sila keempat. Nah ini kan memang kita kan ada dasar negara yang memang ada poin-poin masalah kemanusiaan, kemudian itu keadilan. Itulah yang merasakan ingin menyampaikan kepada pemimpin negeri ini, ayo kami ini bukan musuh negara. Ayo, kami ini adalah rakyat, wahai pemimpin negeri ini. Gitu, ingin menyampaikan karena cinta dengan negeri ini, karena cinta dengan pemimpin negeri ini. Ya, kami senang lah, artinya setiap ada satu kejadian yang bisa menjadi presiden terus itu ya, dari daerah-daerah kemudian melakukan hal yang sama. Artinya ikut mengontrol negeri ini dan ingin Indonesia itu baiklah ya. Karena ada orang sementara yang mungkin berharap Indonesia bubar gitu ya. Jadi itu tonggaknya itu ada kita sekalian. Ya. Baik Pak Gunawan, mungkin ada yang ditambahkan tentang rentetan perjuangan yang sudah dilakukan mendampingi Bu Mary ini. Ya, artinya begini, bahwa kami bersama-sama bukan untuk mencari apa-apa selain mencari ridhonya Allah. Salah satu ridhonya Allah adalah kita menyampaikan kebenaran, berbuat yang baik. Karena itu kami di dalam sebuah perjuangan ini bukan lagi berpikir bagaimana supaya nanti kami dikenal, bagaimana kami nanti mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau tidak. Kami tidak terpikir, kami bukan orang partai, kami orang-orang independen yang tidak berpikir sampai ke arah sana. Insya Allah kami tetap istiqomah. Mohon juga agar hati kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita suarakan saat ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk satu kelompok saja, bukan untuk komunitas atau agama tertentu, suku tertentu, tidak. Kita Indonesia, ciptakanlah Indonesia yang sesungguhnya, jangan hanya slogan, jangan hanya di bibir saja. Baik, jadi insya Allah ya, pahala yang besar kan itu menunjukkan ya kan, Allah Rasul bersabda, man lam ya'tama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap jatuh tegaknya masa, maka falaysa minhum, dia bukan umatku. Jadi saya kira ini dakwah bukan hanya dikatakan tapi dilaksanakan, dipraktekkan oleh Bu Mary ya, dan tentu Pak Gunawan, dan kami berharap di seluruh daerah-daerah juga akan mengontrol ya setiap kejahatan, setiap kemungkaran yang terjadi. Karena kalau tidak ya dihabisi ya. Lampung ini yang terkenal kan kasus penembakan pondok pesantren ini, Garuda. Sarang-sarang. Mengerikan ya. Baik pemirsa, kita bersyukur Bu Mary sudah selesai memasukkan tadi laporan untuk judicial review tentang perundang-undangan anak itu. Semoga menjadi keputusan hukum yang tetap ya, sehingga tidak karet, sehingga setiap ada apa-apa mau dijerat, karena memang tidak diperjelas. Nah Pak Gunawan ini dengan Bu Mary membuktikan, mempraktekkan itu apa yang telah terjadi supaya tidak terulang di mana-mana kembali. Baik, semoga pertemuan kita ini memberikan berkah dan kebenaran yang luar biasa. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.